Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rajab dengan NIM 532424064. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP routing fundamental. Simak videonya. Yang pertama adalah apa itu routing? Routing adalah proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui jaringan. Routing sangat penting karena ia menentukan jalur terbaik agar data bisa sampai ke tujuan dengan cepat dan efisien. Tanpa routing, internet, dan jaringan lokal tidak akan bisa mengarahkan data ke alamat yang tepat. Oke, pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis routing. Secara umum, routing terbagi menjadi dua jenis, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing adalah jenis routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Jalurnya tetap dan tidak berubah, cocok untuk jaringan kecil yang jarang berubah. Contohnya, jaringan antar gedung kantor yang hanya memiliki satu jalur koneksi. Sementara itu, dynamic routing menggunakan protokol seperti RIP, OSPF, atau EIGRP untuk secara otomatis mencari dan memperbarui jalur terbaik. Ini cocok untuk jaringan besar dan kompleks yang sering mengalami perubahan. Oke, sekarang mari kita lihat contoh topologi jaringan yang ada di layar. Topologi ini terdiri dari 3 buah router 0, router 1, dan router 2. 3 switch yang masing-masing terhubung ke router, dan 5 PC masing-masing terhubung ke switch. Setiap router memiliki koneksi antar router melalui jaringan 10.0.0.0/8 titik. Ini adalah jaringan backbone yang menghubungkan antar router. Setiap LAN memiliki subnet yang berbeda. Yang pertama adalah jaringan 192.168.0.0/24 untuk PC 0 dan PC 1. Yang kedua adalah jaringan 172.16.0.0/16 untuk jaringan PC 2 dan PC 3. Dan ketiga adalah 192.168.0/24 untuk PC 4. Mari kita lihat bagaimana data berpindah. Misalnya, PC 0 ingin mengirim data ke PC 3, data dari PC 0 dikirim ke switch 0, lalu diteruskan ke router 0. Selanjutnya, router 0 memeriksa router table-nya dan melihat bahwa tujuan 172.16.0.0/16 bukan bagian dari jaringannya. Router 0 meneruskan data ke router 1 melalui jaringan 10.0.0.0/8. Router 1 mengenali bahwa jaringan tujuan adalah bagian dari jaringan yang terhubung ke router 2. Router 1 meneruskan data ke router 2 dan akhirnya dikirim ke switch 2, lalu dikirim ke PC 3. Setiap router dalam proses ini harus memiliki konfigurasi routing yang baik, static routing maupun dynamic routing, agar bisa mengenali dan meneruskan paket ke jaringan tujuan. Dengan simulasi ini, kita bisa melihat bahwa bagaimana proses routing bekerja dan bagaimana pentingnya pengaturan alamat IP dan table routing di setiap router agar komunikasi antar PC bisa berjalan dengan lancar. Terakhir, kita menuju ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, memahami router sangat penting dalam dunia jaringan. Dengan memahami bagaimana data berpindah melalui jaringan, kita bisa membangun sistem yang efisien, aman, dan andal. Baik itu untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun infrastruktur teknologi yang lebih luas, routing adalah dasar dari segalanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang disampaikan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.